Para pemain pedang percaya tidak ada pedang yang tidak tajam, hanya saja sama seperti manusia. Pedang juga membentuk sejarahnya sendiri. Hal ini yang membuat ada pedang yang terkenal dan sisanya hilang tanpa ada yang mengenalnya. Di antara seluruh pedang yang pernah dibuat oleh manusia, pedang legenda memang pedang yang memiliki kekuatan dan momok menakutkan pada eranya. Dari seluruh pedang tersebut, di tengah maraknya senjata modern seperti senjata api, paling tidak ada 5 pilihan kami mengenai pedang yang namanya masih sering disebutkan karena legenda yang melekat pada pedang-pedang tersebut. Nah, jika kamu mengikuti mitologi dan sejarah, maka kamu pun tahu kalau di dalam mitologi juga ada pedang yang paling dikenal dan berbahaya. Oleh karena itu, selama perjalanan mitologinya, banyak dewa dan dewi yang memiliki senjata terkuat mereka sendiri. Berikut ini 5 pedang terkuat yang dimiliki para dewa. Yang pertama ada palu Mjolnir milik Thor. Buat kamu yang pernah nonton The Avengers pasti tahu siapa Thor. Tokoh yang senjata andalannya berupa palu super berat dan hanya segelintir orang saja yang bisa mengangkatnya. Di video kali ini, kita akan ajak kamu untuk menikmati fakta-fakta menarik seputar palu Thor beserta sejarahnya. Nama atau istilah, palu Thor, menjadi umum karena palu itu diangkat atau dikendalikan oleh tokoh bernama Thor. Sedangkan nama asli dari palu ini adalah Mjolnir, milik Asgard, tempat di mana Thor berasal. Bahan pembuatan Mjolnir hanya ada terdapat di tempat ini. Bahan utamanya bernama uru, logam khusus yang sangat kuat, jumlahnya terbatas dan sulit dicari. Jadi bisa kamu bayangkan seberapa magniusnya palu satu ini. Berat Mjolnir masih diperdebatkan hingga kini. Tidak ada yang tahu secara pasti seberapa berat palu Mjolnir. Di kalangan penggemar pun terdapat perdebatan yang cukup sengit. Termasuk pertanyaan-pertanyaan aneh yang diarahkan mengenai beratnya Mjolnir ini. Seperti misalnya jika memang sangat berat, mengapa bumi tidak hancur ketika Mjolnir jatuh di Meksiko di salah satu film The Avengers? Ada tokoh lain selain Thor yang bisa angkat palu Mjolnir. Ternyata Mjolnir bisa diangkat oleh selain Thor. Beberapa menyebutkan bahwa Mjolnir sudah diberi mantra oleh Odin, sehingga tidak sembarang orang bisa memegangnya, hanya orang yang worthy lah yang bisa mengangkat Mjolnir. Berikut ini orang-orang yang worthy dan bisa mengangkat palu tersebut. Karakter pertama yang bisa mengangkat palu milik Thor adalah Captain America. Salah satu superhero yang paling populer ini berhasil untuk mengangkatnya. Hal ini didukung dengan adanya jiwa kepemimpinan serta hati yang tulus dalam berkorban untuk membela kebenaran. Sehingga Captain America masuk ke dalam jajaran yang layak untuk memegang Mjolnir ini. Tak hanya menjadi karakter Marvel yang berhasil mengangkat palu Thor saja, Captain America sendiri juga mampu untuk memegang Stormbreaker. Di mana senjata tersebut merupakan senjata baru milik Thor yang memiliki bentuk kapak. Senjata satu ini pun diciptakan menggunakan unsur yang sama dengan yang dimiliki oleh Mjolnir. 4. Selanjutnya ada pedang Gram. Di Norwegia, sebuah mitologi menceritakan bahwa Odin yang merupakan ayah dari para dewa yang menancapkan sebuah pedang di pohon Barstok. Pedang tersebut sangat sulit dicabut oleh karena orang yang berhasil mencabutnya akan mendapatkan hadiah dan kekuatan. Sigmund adalah seorang pahlawan sejati dalam mitologi Norwegia yang berhasil mencabutnya. Suatu hari, Sigmund melawan seorang kakek tua yang renta yang tidak lain adalah Odin, bapak dari seluruh dewa yang menancapkan pedang tersebut. Odin kemudian menghancurkan pedang tersebut menjadi beberapa pecahan sehingga Sigmund kehilangan kekuatannya dan terbunuh oleh lawan-lawannya. Di akhir hayatnya, Sigmund memberitahu istrinya bahwa suatu saat anak yang sedang ia kandung akan menciptakan sebuah pedang dari pecahan pedang-pedang tersebut. Ramalan tersebut konon menjadi nyata. Sigurd, anak dari Sigmund, kemudian menciptakan sebuah pedang dengan gagang dari perak dan berbagai detil emas 24 karat. Pedang tersebut diberi nama Gramsword. Di tangan Sigurd, pedang Gramsword berhasil menebas leher naga bernama Fafnir. Pedang ini kemudian diberi nama Balmung. Cerita ini hanya legenda yang dipercaya turun-temurun di Norwegia dan sebagian besar daratan Eropa lainnya.
3. Selanjutnya ada pedang Gungnir. Odin menjadi bangsa Asgardian yang paling ditakuti dalam mitologi, bahkan Thanos nggak akan berani macam-macam dengannya. Odin juga memiliki kekuatan yang sangat besar, terlebih lagi ia juga memegang Gungnir sebagai senjata andalannya. Senjata ini berbentuk seperti tombak yang memiliki ujung runcing. Dalam kisah mitologi Nordik, Gungnir dikisahkan sebagai senjata andalan Odin untuk menghabisi lawannya dan memperluas kekuasaannya. Gungnir juga merupakan tombak yang bisa kembali setelah dilempar layaknya Mjolnir. Gungnir memiliki makna yang mengguncang, merupakan tombak milik Dewa Odin. Tombak ini dibuat oleh 4 kurcaci putra Ivaldi. 2. Selanjutnya ada pedang dewa bernama Vajra. Kata Vajra didefinisikan dalam bahasa Sanskerta yang berarti sesuatu yang keras atau kuat. Seperti sifat yang ada pada berlian. Hal ini bisa juga diartikan sebagai perlambangan keadaan pengetahuan dan pencerahan yang tak bisa ditembus, tak tergoyahkan dan tak bisa dihancurkan. Dilansir pada Ancient Origins, teks kuno menunjukkan bahwa Vajra tidak selalu berarti simbol kedamaian, namun sebaliknya, menjadi penghancur. Senjata perang ini pertama kali muncul di India kuno sebagai senjata utama milik para dewa. Cerita berawal bahwa suatu ketika Asura, Namuci dan Vritra, para iblis yang jahat menghilangkan segala cahaya dan kelembaban dari bumi. Hal itu menjadi petaka serius karena menjadikan bumi tempat yang tak ramah bagi makhluk hidup. Dewa Indra yang melawan iblis tak dapat mencapai kemenangan dan akhirnya meminta bantuan Wisnu. Wisnu memberitahunya bahwa hanya senjata yang tidak padat atau cair yang bisa membunuh para iblis. Senjata itu adalah Vajra yang konon mampu memancarkan petir. Dengan bantuan senjata ini, akhirnya Indra dapat memusnahkan Namuci dan Vritra serta mengembalikan cahaya ke bumi. Sebagai senjata yang cara memakainya dengan dilempar, petir yang muncul tidak bisa dihancurkan. Ia menyala seperti bola api yang melesat di langit, dalam pusaran halilintar, api, dan kilat. 1. Selanjutnya senjata Vasavi Shakti. Terkenal sebagai anak panah Batara Indra. Vasavi Shakti adalah senjata yang memang pusaka dari Batara Indra. Senjata ini hanya dapat digunakan sekali. Dan siapapun yang menggunakan senjata ini pasti dapat membunuh sasarannya. Dalam kisah Mahabharata, Vasavi Shakti adalah senjata milik Karna. Ia merupakan salah satu petinggi Kurawa yang juga anak dari Batara Surya atau putra dari Kunti. Sebenarnya Karna adalah seorang Pandawa. Saat berperang di Kurukshetra, Karna bermaksud membunuh Arjuna dengan Vasavi Shakti. Berkat kecerdikan Sri Krishna, Karna terpaksa menggunakan Vasavi Shakti untuk membunuh Gatotkaca, putra dari Bima.